Halo teman-teman cerdas, pernahkah kalian bertanya-tanya kemana perginya air di jemuran yang basah? Atau kenapa genangan air di jalan bisa hilang sendiri setelah hujan reda? Padahal tidak ada yang menyapunya. Jawabannya ada di sekitar kita setiap hari. Dalam sebuah proses ajaib yang disebut penguapan. Hari ini, kita akan menyelami dunia sains yang seru ini untuk menguak misteri hilangnya air. Siap untuk petualangan seru ini? Yuk, kita mulai. Bayangkan, ada tetesan air mungil yang lucu. Kita sebut saja namanya tetes. Suatu pagi yang cerah, Tetes sedang asyik berjemur di atas sehelai daun hijau yang segar. Matahari bersinar terik, memancarkan kehangatannya ke seluruh penjuru. Awalnya, Tetes merasa sangat nyaman dan hangat. Tapi lama-kelamaan, ia merasa tubuhnya menjadi semakin ringan. Perlahan tapi pasti, Tetes berubah wujud. Dari tetesan air cair menjadi gas yang tak terlihat, lalu ia pun terbang tinggi ke angkasa, bergabung dengan teman-temannya yang lain. Nah, perjalanan tetes inilah yang kita sebut penguapan. Keren kan? Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi pada tetes saat ia berjemur? Mari kita lihat lebih dekat sampai ke tingkat yang super kecil, yaitu tingkat molekul. Air, seperti yang kita tahu, terdiri dari banyak sekali molekul air yang kecil, anggap saja seperti bola-bola biru mungil. Saat dalam bentuk cair, molekul-molekul ini saling berdekatan dan bergerak dengan santai. Namun, ketika energi panas dari matahari datang menyinari molekul-molekul ini mendapatkan tambahan energi yang luar biasa. Mereka mulai bergetar dan bergerak dengan sangat cepat, seperti sedang menari dengan heboh. Karena gerakannya yang super aktif ini, mereka jadi saling menjauh satu sama lain. Hingga akhirnya beberapa molekul yang paling bersemangat berhasil melepaskan diri dari teman-temannya dan terbang bebas ke udara sebagai uap air. Proses inilah yang membuat tetes bisa terbang ke langit. Contoh penguapan ini bisa kita lihat setiap hari di rumah. Coba perhatikan saat ibu memasak air di dapur. Pertama, air di dalam panci terlihat tenang. Tapi saat kompor dinyalakan dan panci mulai panas, kita akan melihat jelembang-jelembang kecil muncul. Lalu, semakin panas, akan ada uap putih yang mengepul dari permukaan air. Uap putih itu sebenarnya adalah air yang sudah berubah wujud menjadi gas karena panas dari kompor. Sama seperti tetes yang dipanaskan oleh matahari, air di panci juga dipanaskan oleh api kompor. Sehingga molekul-molekulnya bergerak cepat dan berubah menjadi uap. Jadi, baik itu genangan air di jalan, baju basah di jemuran, atau air yang sedang direbus, semuanya mengalami proses yang sama. Penguapan. Penguapan bukan hanya fenomena biasa. Loh, ini adalah bagian yang sangat penting dari siklus air di planet kita. Air dari lautan, sungai, dan danau menguap karena panas matahari membentuk awan di langit. Awan-awan ini kemudian akan menurunkan hujan, mengembalikan air kembali ke bumi, dan prosesnya terus berulang. Tanpa penguapan, tidak akan ada awan, tidak akan ada hujan, dan kehidupan di bumi akan sangat berbeda. Jadi, setiap kali kamu melihat genangan air yang mengering, ingatlah bahwa itu bukan sekadar hilang, tapi sedang memulai perjalanannya yang luar biasa ke angkasa sebagai bagian dari siklus kehidupan yang menakjubkan. Gimana, seru kan belajar tentang penguapan? Ternyata sains ada di mana-mana dan sangat menarik untuk dipelajari. Mulai sekarang, coba deh perhatikan lingkungan sekitarmu dan temukan kontak-kontak penguapan lainnya. Kalian pasti akan semakin kagum dengan cara kerja alam semesta ini. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar hal-hal baru yang seru bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.
Tetap penasaran dan teruslah belajar.